Ya, halo, sekali lagi selamat malam. Selamat datang di Smiljan Makarya. Surabaya, kata jadi kaya. 7 tahun berlalu, impianku tersapu di Surabaya, batal jadi kaya. Oh, demi Tuhan atau demi setan, aku ingin Terima kasih. Pertama dari kami, Orkes Lampu Kau, untuk kita semua kaum merantau. Pas ya rimanya, au. Oke.
Di perantauan kadang-kadang kita nggak tahu nasib apa yang membawa kita ya kan, yang menemui kita. Beberapa menjadi si pelanggan. Gak sok ngeles aku. Bener kan ya? Iya, iya. Oke, lagu lama dari kami, lagu kenangan, karena tempatnya sendiri sudah nggak ada. Pelanggan. Doli yang menyala-nyala di puncak kota, yang sembunyi di sudut jalan jiwa pria Surabaya. Dulu di temaram jambon yang sempit itu, aku musal masuk keluar dan utuh sebagai lelaki di dasar kerak-kerak yang kutenggak dalam kafe di ujung Jerajau Malang yang lingsir, di dengung hambar aspal yang terus bergulir, di lubang-lubang nyinyir ranjang matrimoni, ku cari-cari kabarmu Doli, oh Doli, Doli, suaka bagi hati yang terluka oleh cinta, oleh seluruh nelangsa hidup yang celaka. Doli, tempat mentari sengaja ditunda, di mana cinta tak mesti merana dan banyak biaya. Di dasar kerak-kerak yang kutenggak dalam kafe di ujung Jerajau Malang yang lingsir, detik lamban takdir yang terus bergulir, di buah-buah kisut ladang matrimoni, ku pertanyakan nasibmu Doli, oh Doli. Meski beritamu kini sedang tak pasti, yakinlah pelacur dan mucikari kan hidup abadi di dasar kerak-kerak yang kutenggak dalam kafe di ujung Jerajau Malang yang lingsir, di jenuh rutin hari yang terus bergulir, di celah-celah renggang sumpah matrimoni, ku sikirkan namamu Doli, Doli, Doli. Oke, dari Surabaya kita berlayar ke Archipelagia ya. Ya, pintu masuknya ke Archipelagia, ke negeri fiktif ini, ke distopia itu, ke negeri amit-amit ini. Ya, maksudnya itu bukan negeri ini gitu kan, intinya begitu. Gitu. Jangan sampai terjadi di Indonesia seperti itu. Amit-amit. Ya, dan
Mungkin pintu masuk yang baik untuk ke sana adalah lewat sebuah Nina Bobo. Sebuah Nina Bobo yang kami percepat kalau di live. Lagu ini berjudul Jurang Kemiskinan. Oke. Korban kolateral saga khatulistiwa. Lagu kedua dari negeri itu adalah rata petani yang terjadi setiap tahun, dari setiap musim, dari semua orang yang kalah dan pangannya susah. Akhirnya solusinya cuma impor. Lagu ini berjudul Sejauh Ku Memandang. Cuman kami lebih suka menyebutnya dengan Paceklik Blues. Sikat Mas Arif.
Mas gimana Mas perjalanan sampai Jakarta hari apa tuh? Sabtu, oke. Kemarin sempat main di mana? Di mana? Boleh? Sebelum akhirnya berlabuh di Makarya. Ya, hari Sabtu kami mendadak. Yap. Dengan sangat mendadak main di Post Blok. Post Blok, oke. Ya. Dan alhamdulillah Seru ya. baik, seru Oke. banget. Terus hari kedua kami melipir ke Depok. Wah, di Depok. Itu tempatnya juga Ganda seru Terbang. ya. Apa? Tempatnya seru juga ya. Seru. Kayak ya. di tengah kafe gitu, terus banyak tanaman, rumah joglo gitu. Betul. Di Tapi kebun, di kebunnya. Di kebun ya. Iya, di Oke, kebun oke. restoran itu. Dan sekarang akhirnya di Makarya. Boleh tepuk tangan buat teman-teman Makarya udah ngajak si Lampu Kau ke sini. Oke, ya teman-teman di sini sekali lagi terima kasih ya atas kedatangannya. Udah tiba-tiba manggung di Makarya, si Lampu Kau terima kasih. Jadi mungkin ini sih Mas, sebelum bincang-bincang kami ingin memperkenalkan si Lampu Kau dengan format baru ya. Mungkin bisa kenalan dulu benar, gitu kan. benar. Selama ini kita kenal Cak Eki dan Cak Karis gitu kan. Tapi mungkin 3 kawan yang ada di tengah ini kan juga ya perlu perkenalan diri juga. Jadi mungkin bisa satu-satu dulu perkenalan Kak. Cak. Saya Arif di piano. Halo Mas Arif. Saya Reza Di posisi main bass. Main bass. Saya Pras di drum. Oke. Ini terbentuk dengan format baru ini kapan Mas? Puasa tahun ini? Oke, karena ada apa tuh sampai akhirnya di bulan puasa karena penuh bekah. Oke. Oke. Ini kita coba. Sebelum mulai membahas tentang album EP terbarunya si Lampu Kau, Istanbul Archipelagia Volume 1 ya. Mungkin secara historis kita sudah mengenal si Lampu Kau dari 2009 ya Mas, terbentuk 2009 yang didirikan sama Cak Karis dan Cak Eki. Terus 2015 merilis album Dosa Kota Kenangan, kemudian dari Dosa Kota Kenangan kita kemudian dihadapkan pada Istanbul Archipelagia gitu. Dari kota kita kemudian diajak untuk mengimajinasikan tempat yang lebih luas, dunia yang distopia gitu ya. Dan seru banget kan, makanya kayak dari Surabaya kita diajak untuk berimajinasi, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Dan Istanbul Archipelagia ini kan rilis kalau nggak salah Mei ya, bulan Mei 16 Mei pada saat reformasi gitu. Kita diajak untuk menolak lupa, kita seakan-akan diajak untuk terus meresahkan sesuatu gitu kan. Oke. Iya gak sih Cak? Baru nggak juga ya, oke. Terus Sejak risetnya bagus banget ya. Iya dong ya. Nah mungkin apa ya Cak, dari secara definitif dulu kali ya, Istanbul Archipelagia tuh apa gitu ya. Mungkin Archipelagia kan mungkin archipelago tapi ada kata Istanbul ini sih. Mungkin bisa dijelaskan dari Cak Karis dulu mungkin. Sebetulnya itu gara-gara membaca Jaap Erkelen sih. Jadinya terus beliau itu nulis tentang komedi Istanbul. Dan komedi Istanbul itu Istanbul itu juga di ini, gimana ya ngomongnya ya, gimana ya, kami ingin main-main dengan sesuatu yang baru gitu sebetulnya. Jadi terus habis itu ya karena mungkin juga pernah baca si Jaap Erkelen itu dan jadi kayak semacam textbook untuk ngomongin apa sih Istanbul itu gitu kan. Komedi Istanbul, dan komedi Istanbul itu dari Dardanella dan dia dimulainya di Sidoarjo lah. Pas banget kan. Itu dan hampir 100 tahun loh. Jadi malah mungkin 99 tahun ya. Ini di 1924. Iya 1924 kalau nggak salah. Oke. Sebelum Indonesia ya. Kayak gitulah. Terus ada satu kelompok teater yang Dardanella itu yang nyoba ngoplos timur dan barat gitu kan. Terus untuk dipanggungkan dengan modern pada zamannya. Terus gimana ya? Konon gitu ya. Ini konon loh. Bisa dikoreksi kalau saya salah. Itu juga bisa dipakai untuk maksudnya yang di ini repertoire yang dimainkan itu tuh kayak
dari 1001 Malam kayak gitu-gitu, adaptasi iya. dan mereka musikal. Ya Broadway pada zamannya lah, cuman di zaman-zaman itu kan banyak juga yang Shanghai juga begituan, terus Broadway juga begitu, ngolah drama musikal kayak gitu. Lah, terus apa namanya? Ya ini versi mininya ya jadi biar produksinya lebih gampang, tapi terus dan mereka dari tulisannya ya Perkins itu saya kok menangkap bahwa mereka tuh juga memanfaatkan dongeng-dongeng klasik adaptasinya itu untuk komentari kejadian-kejadian kontemporer pada zamannya. Jadinya ya bisa kritik sosial juga gitu lewat situ. Ya sudah sih sebetulnya intinya begitu aja, terus habis gitu tapi bagaimana kami melakukannya itu yang sebetulnya lebih luar biasa untuk Iya itu penasaran banget tuh. Gimana Mas Arif? Dari sebuah Kita ngobrol tuh puasaan ya? Mas Arif bisa cerita deh mungkin. Mas Arif, boleh. Pras sama Eca mungkin bisa cerita. Mungkin Pras dulu ya, mungkin yang cerita ya. Silakan Mas. Gimana ya awalnya waktu itu ya, Mas ya? Ketemu langsung studio ya waktu itu. Ya kita ngobrol dulu di studio, jamming dulu ya Mas ya waktu itu ya. Jamming sekali, waktu itu buka puasa kalau nggak salah. Siapa ya yang main piano ya kira-kira kalau materinya kayak gini gitu kan. Nah itulah ketemu Mas Arif. The one and only di Surabaya Mas Arif, kebanggaan Surabaya ini. Gitu. Nah terus akhirnya mulai jalan lah, mulai kita jamming lagi di studio, ya jadi itu volume 1 gitu. Oke. Ada tambahan? Dari Proses ya. Kalau proses, Karis biasanya kayak kirim draft ke kami. Lalu kami terjemahkan sendiri-sendiri kan. Maunya seperti apa, dari hasil gitarannya si Karis. Pasti si Eki, Pras, aku sama Pak si Arif pasti punya bayangan sendiri soal groove atau soal musiknya. Iya. Ya. Waktu itu proses drafting itu 2 minggu ya. Drafting 2 minggu. Lalu mencoba untuk ke studio dan itu datang ke tempatnya si Pras. Kebetulan Pras ada studio. Take pertama adalah si drum yang mana adalah terjemahkan gitarnya Karis. Dari Lirik itu Karis udah hadir. Masih oke. Ya seperti itu, mungkin awalnya seperti itu. Lalu dari drum geser ke bass, gitar take ulang lagi dari yang drafting itu untuk lebih rapi, bangun melodi dengan Pak si Arif. Karis juga ada bayangan sendiri soal melodi-melodinya yang baru, yang jelas kebetulan saya sebelumnya kan sudah gabung sama mereka, maksudnya main sama mereka. Dari Dendang Sangsi, lalu jalan ke Lantun Mustahil. Sebenarnya eksplorasi musiknya mereka sudah lebih buat saya lebih dari yang DKK. Maksudnya dari explore groove, rhythm. Mereka nggak bertahan di bentuk itu. format orkes berarti keputusan itu pada saat pas puasan itu kan ya Cak berarti? Waktu kami mulai merekam. Oke. Berarti proses pembuatan dari album atau EP ini kemudian jadilah terbentuk sebuah band yang formatnya jadi berlima gitu Mas? Betul. Oke. Tambahannya mungkin karena musiknya sangat jauh berbeda dari album sebelumnya. Iya, Iya kan? Namanya kita kaget ya. Dan tambahnya kita kaget kok jadi gini ya. Yang awalnya Fox yang santai. Ya, yang awalnya udah ketebak gitu, kemudian ketebak. sekarang dengan format. Iya. Oke. Dengan album ini volume 1 kok tiba-tiba kok jadi gini ya musiknya ya. Ini otak-otakan siapa? Penasaran aku. Sebenarnya Sampai akhirnya bisa kita itu baginya jadi keluar. 2 divisi. Yeah. Divisi rhythm section dari Pak Eca sama Mas Eca sama Mas Pras, Pak Egi juga. Akhirnya setelah mereka selesai bikin rhythm section, saya dan Mas Karis bikin sebuah harmoni sama develop melodi yang lain-lain gitu. Yep. Akhirnya kok jadi gini ya musiknya, jadi lebih dar-dedor gini. Akhirnya
beliau berdua ini memutuskan untuk, ayo gimana kalau kita jadi orkes Silam Pukau. Oke. Iya. Mungkin ya seru banget sih. Tapi kita jadi penasaran juga ya, yang kamu tadi sempat ngobrol sama aku masalah cover album sih Mas. Cover album. Iya, Yep. jadi Teman-teman kalau misalnya ngelihat cover albumnya, misalnya di cover albumnya itu kayak gambarnya litografi, kayak kita kayak ngebaca tulisan lama gitu, Junghun atau lain-lain gitu ya. Dimana secara warna, kemudian secara tekstur dan apa aja yang ada di dalamnya itu menurutku kayak memperbesar perspektif gimana si album Silam Pukau ini hadir dengan hal-hal yang baru ini. Aku penasaran siapa yang membuat cover, kemudian ini requestan siapa sampai akhirnya cover ini dibuat dengan gaya litografi. Monggo, Mas Eki atau Mas Pelukisnya namanya Reddy Murti. Dia dari Surabaya juga, Mas, Surabaya dari juga. lingkaran teman-teman. Betul. Oh, oke. Dan kami sangat puas dan waktu itu kan tekniknya cukil. Cuman konon Reddy itu pelukis yang oke gitu. Iya, Waktu DKK, waktu Dosa Kota Kenangan 10 tahun lalu itu tekniknya dia pakai cukil. Terus tapi ya itu tadi konon dia tuh pelukis yang sangar dan dengar dari Eki sih. Wah sekarang Eki gue. Oke coba ya. Terus habis itu ngobrol lah, gimana ya? Kita kan maunya vintage dan vintage-nya ke 100 tahun ke belakang gitu kan. Enggak ada yang lebih masuk akal kalau misalkan kita terus eksplorasi gaya-gaya mau indie. Yap. Cuman diplesetin jadi saya indie. Iya, benar. Jadi enggak molek nih kisut nih indie. Iya. Kita kalau misalnya ngebaca atau ngelihat sebuah Moi indie itu sebuah hal yang menarik gitu, yang indah segala macam, tapi di dalamnya kayak ada sebuah kepahitan, kegetiran dari masyarakat di sana gitu ya. Nah ini kayaknya nyambung nggak ke lirik, Mas? Iya. Dari cover kemudian nyimpen Betul. kepahitan ada kalau sebuah. ngelihat tapi kalau ngelihat perbedaan lirik juga aku sebagai pendengar ya Mas, ketika ngedengerin juga aku ngerasa ada perbedaan ya gitu. Dari Dosa Kota Kenangan tuh puitis gitu, tapi aku ngerasa sederhana yang ketika aku mendengarkan tuh nyampe ke aku. Tapi ketika mendengarkan yang EP terbaru ini Mas, which is juga bagus banget gitu, puitis sekali. Tapi mungkin tapi aku ngerasa ya megah sekali ya, lirik-liriknya tuh megah gitu. Ada apa ya Mas, apakah ada alasan khusus gitu dari Caiki dan Cak Kari sendiri ketika memformulasikan lirik tersebut gitu? Iya memang kesengajaan untuk berbeda dengan yang sudah pernah kami buat. Terus kami juga nyoba eksplorasi yang lain sih di segi lirik gitu kan. Memang harapannya tidak langsung terpahami gitu. Iya, sangat Mas, sangat. Tapi juga itu karena kami kurang informasi di divisi lirik di bukunya Yap Erkel sih. Kayak gimana sih liriknya Stambul dulu, yang kami tahu adalah penyanyi lama itu terlalu senang untuk menyanyikan frase indung manis jiwa disayang. Iya. Dulu kan lirik nggak penting, yang penting indung manis jiwa disayang, mau musiknya kayak gimana indung manis jiwa disayang gitu. Ya udah sih, terus habis itu jadi kayak referensinya juga kekurangan dan akhirnya kami terpaksa membayangkan gitu kan. Cuman serunya bikin karya kan memang di situ. Lubang-lubang sejarah kita isi sendiri dengan khayalan kita gitu kan. Jadi ya udah. Dan eksplorasi ini belum berhenti. Habis ini akan ada volume 2 teman-teman. Mudah-mudahan sudah di ini ya. Iya, mudah-mudahan belum bosan. Iya. Akan dirilis dalam sekejap di tahun ini Mas atau? Itu targetnya. Itu targetnya. Ya. Belum tahu juga ya. Kuat juga. Iya. Ya teman-teman juga selain itu juga di web Silam Pukau kalau penasaran itu ada beberapa tulisan gitu, esai dari Putut Ea Gegerianto gitu. Itu teman-teman bisa baca gimana si album ini hadir, terus juga menjemput pendengarnya, kemudian merespon dari sebuah karya dari Silam Pukau. Bagus banget teman-teman, kalau penasaran boleh dibaca. Terus satu lagi mungkin apa kita kasih ke Iya boleh. Ya. Satu pertanyaan dari teman mungkin kawan-kawan yang ingin bertanya soal Stambul Archipelagia, dipersilakan. Oke, silakan.
Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Selampukau. Pertanyaan saya, tadi sepertinya sudah sempat ditanyakan sama mbaknya. DKK sama Istanbul Archipelagia beda banget. Kalau di DKK itu banyak sekali ekspresi di lagunya beda-beda ya. Ada yang slow, ada yang berbeda. Tapi waktu saya dengerin Istanbul Archipelagia, kayak konbrio semua ya mas, semangat semua gitu. Pertanyaannya yang volume 2 mirip-mirip seperti itu atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh 2 pertanyaan? Boleh, silakan. Terus yang kedua, favorit saya sebenarnya tuh In Memoriam, Halimun Rahasia. Jadi itu saya nggak tahu yang lain, tapi buat saya itu kayak lullaby yang bisa dipakai buat tidur. Terus saya penasaran penggunaan kata lay di situ, OC, itu apa yang mendasari. Kalau beta tentunya kita ketemu di sastra Melayu lama itu sudah sangat banyak, tapi situ ada lay, ada OC, itu Mas Karis nulisnya apa yang melatar belakangi itu. Itu saja, terima kasih. Pertanyaan bagus banget ya. Terima kasih. Iya ya, kenapa kok lay dan OC ya? Kami waktu itu membayangkan, iya namanya archipelagia gitu kan, itu bentangan gitu loh. Bentangan dan bentangan kepulauan. Berarti kan harus ada timur dan baratnya gitu loh. Karena apa namanya, kami tuh juga pernah begini, kami tuh berkhayal bahwa ini tuh lagu terjemahan. Jadi archipelagia ini kami sekedar menerjemahkan aja. Kami punya khayalan kayak gitu, Kak. Jadi kalau untuk di strategi penerjemahan untuk mewakili strategi penerjemahan yang kalau misalkan orientasinya itu ke target gitu ya. Itu tuh mungkin bagus kalau mau pakai lay dan OC yang mewakili timur dan barat gitu kan. Lay di Medan sana, terus di OC di timur sana. Kayak gitu. Tapi walaupun dengan spirit bahwa ini tetap negeri fiktif. Cuman lagu ini lagu terjemahan begitu loh. Jadi kami mencoba untuk menghadirkan bahwa perjuangan ini melintasi seluruh archipelagia. Terjadi huru-hara ini dan banyak sekali yang gugur gitu kan. Jadi kedukaan ini melintasi mata angin kayak gitulah. Begitu. Kira-kira begitu. Kalau wow. Yang pertanyaan pertama tadi di volume 2 apakah ada harapan yang muncul harapan agak di lebih lagu soft gitu ya, agak lebih piano gitu ya. Oh, iya, kayak enggak ya? Gimana? Gimana Mas Arif? Kalau di volume 2 kayaknya nggak sama sih, tapi kalau treatment untuk produksi musiknya masih sama karena dari volume pertama kita ngerjain treatment produksinya itu semuanya dikerjakan secara analog. Semuanya analog. Kalau yang kedua ya sama aja sih. Cuman ada beberapa jenis genre yang beda dari volume 1 kita ngerjain tango, ngerjain apa gypsy gitu, lebih lebar dari folk. Mungkin yang kedua ditunggu aja. Sulit, kayaknya sulit ya. Mungkin Spoilernya lebih goyang pokoknya. Spoilernya lebih goyang. Oke. pertanyaan terakhir mungkin dari Kiting atau aku ada sih mas, tapi pertanyaan konyol sebenarnya. Jadi aku penasaran ya ketika ngedengerin EP tersebut ya, secara berurutan gitu. Ketika mendengarkan Prelude Al-Mukawim itu ya, aku kan ketika sebagai pendengar tuh melihatnya sebagai jeda gitu kan ya. Jeda bisa berupa apa saja gitu. Jeda untuk apa ya, untuk merenungkan sesuatu apa segala macam. Tapi kenapa dia di track 4 gitu mas? Yep. Kan biasanya mungkin kalau ngelihat EP atau album di intro atau mungkin di penutup gitu ya. Kenapa mas kok di track 4 gitu? Mungkin thank you Mbak Dila. Kayaknya kita lanjut lagi ngobrol gak apa-apa. Udah dikasih minum. Oke, silakan. Prelude, tapi kenapa kok di keempat gitu ya? Kok nggak track 1 gitu ya? Iya, barusan ini, bisik-bisiknya ini bener nih. Memang ya namanya orang dalam ya. Jadi apa namanya, Prelude Al-Mukawim itu dipergunakan untuk membuka in memoriam sebetulnya.
kayak gitu. Dan Al-Muqawim, the resistant-nya itu, yang si pembangkangnya itu ya yang dinyanyikan di In Memoriam, Beta yang sudah meninggal itu. Kayak gitu sih. Jadi In Memoriam tuh kami kadang-kadang iseng sendiri ngomong ini lagu arwah nih. Kayak gitu. Ya, jadi itu alasan kenapa kok dia ditaruh di track keempat dan jeda itu cuman isinya nafas gitu. Nafas dan ada suara gemercik aja ya kalau saya soundscape dengar. lah. Iya. Iya betul. Kami punya, jadi produser kami itu namanya Tommy Samuel Respati gitu kan. Tommy Wibisono bukan? Iya kebanyakan Tommy di hidupku ini. Terus habis itu dianya tuh memang kepingin, wah ini kan udah teatrikal nih, udah sinematik nih. Mainan soundscape yuk gitu loh. Sebetulnya sesimpel itu aja. Dan itu secara analog juga Mas, kalian? Foley artisnya dari sini, ya Bagus Padi. Gitu. Asik sih, ya cuman kayak gitu aja. Jadi soundscape-an karena kebetulan logis untuk melakukan itu di sini dan ya begitulah kira-kira. Maaf ya kalau omongan ini malah jadi tambah bulat, jadi tambah bingung ya kan. Biar nggak bingung. Oh iya gimana betul. kalau kita dengerin langsung Si Lampu Kau nggak sih? Biar nggak bingung teman-teman. Iya nggak sih? Iya. Kami menulis Archipelagia itu dengan harapan yang sangat besar bahwa kisah-kisah ini tidak akan relate dengan kita semua. Dan ya kan. Ojo Thomas. Lagu ketiga dari Archipelagia, dari Tanah Absurd itu. Berjudul Sejoli. Lagu ini lagu cinta biasa. Cuman seluruh cinta kan rumit saat ada pihak ketiga ya kan. Kadang-kadang pihak ketiganya yang kita hasilkan sendiri gitu kan. Oke, aku kurang jelas ya. Jelas, begitu. Jelas kok, jelas. Iya. Oke, semoga bisa dinikmati lagu ini berjudul Sejoli. Kami coba agak nggak tahu lah. Ya gitulah ya. Oke deh. Kita coba main tenggo tapi sambil duduk. Jadi kan ya. Iya. Oke. Om tak suka tanaman, pecandu tantangan, selihai don buah, sejenis siluman. Setusuk ahli releng-releng, hati menyergap, ternama semua binatang asmara. Erika serupa bunga, semua neraka, pencinta berkara.
baris dua, gesit betul berenangnya. Oh nasib apa yang sembunyi menantinya. Indah sengeri hari ini diambang miras air Sumana Raka. Lagu terakhir dari Archipelagia ya, sebelum malam bertambah larut dan kita semua harus pulang. Lagu ini untuk semua yang gugur dalam perjuangan, meskipun kita semua tahu betapa bahaya terus berjuang. Lagu ini kami dedikasikan untuk Afan Kurniawan dan Septinus Sesa dan lain-lainnya. Lagu ini berjudul In Memoriam, atau kami lebih suka menyebutnya Halimun Rahasia. Sembilan detik berlalu pandang sama hidupmu, masih terasa hangat selalu. Menyangka gulita azim nirkala, ai menyala tak anda obat kemboja di kubur nikmawa di halimun rahasia historia Nirusara. Miliaran rindu ada, tunggu beta menunggu gelengar gemuruh suaramu, zenit nirwaku bercahaya adinda di perairan nirmama, bertebar Kamboja di halimun rahasia historia Nirusara.
kasih. Kita baliklah ke Surabaya. Dan kami balik ke Surabaya. Walaupun panas, kita tetap cinta ya. Cakep. Oke, lagu ini tentang hubungan bilateral yang kandas. Sikat terus. Kau putar sekali lagi song selido. Lidah kita bertaut dalam fantasi. Langit sungguh hingga itu sore. Dan kau masih milik. Kita tak pernah suka air mata. Berangkatlah sendiri ke Juanda. Tiap kali langit meremang jingga, aku kan merindukanmu. Tuan kelana, apa mesti ke sana? Jauh-jauh buat kembara, selamanya punya bukan yang sama. Tuan kelana, jangan tinggalkan hamba. Sama menakjubkannya di Paris atau di Tiang, Surabaya. René Descartes, Molière dan Maupassant penuhi kepalaku yang kosong. Perancis membuat kita sombong. Saat kau masih milikku, kita tetap membenci air mata. Tiada kabar, tiada berita. Meski senjata selalu tampak jingga, dan terus merindukanmu. Tuan kelana, mengapa mesti ke sana? Jauh-jauh buat kembara, sedangnya punya bukan yang sama. Tuan kelana, jangan tinggalkan hamba. Kau hampir sama memabukkannya. Entah entah jam orang tua. Hai tuan kelana, mengapa mesti ke sana? Harus berharap bahaya dan duka nestapa seperti Surabaya. Terima kasih Makarya sudah mempersilahkan kami di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah hadir malam hari ini. Itu di situ tadi kayaknya di ketiga dari bawah ada bukunya Gi dan Maupassant. Kalau itu ya. Oke. Mau pasang. Oke, terima kasih Makarya, terima kasih teman-teman yang sudah datang. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus. Ya, apalagi di ekonomi macam begini ya kan. Sehat-sehat terus, kuat, selalu kuat. Oke. Lagu terakhir dari kami, Orkes Lampukau berjudul Doa Satu.
Gusti dulu kala semasa ku remaja, nothing else matters katanya Metallica. Sebab hidup Gusti ada luasa, jika hanya berisi nasihat. Sering Gusti aku bertanya-tanya sendiri, kenapa sih mama tenggelam di televisi, bangunnya iklan menelan mimpi. Sabar mama, tunggu aku masuk ke layar. Dan inilah nyanyian Mama belum tua saat aku mencapainya. Gusti, aku kesasar di jalur indie, menerima sablon kaos dan kadang gantungan kunci. Musisi Gusti, musisi, bukan jadi penjaga distro. Gusti pernah ku mencoba peruntungan, dana pas-pasan pokoknya bikin kaman. Kuliah Gusti ku telantarkan atas nama musik dan hidup yang penuh kebebasan. Inilah nyanyian semoga usia belum tua saat mencapainya. Gusti, kini ku mulai lelah jadi musisi, jiwaku remuk teror televisi. Aku cemas Gusti, suatu nanti aku berubah murahan seperti Tanggalkan Gusti perasaan marah ini saat nalarku direndahkan televisi. Lihat itu Gusti, lihat itu, berapa harga tawa mereka di balik layar TV. Inilah nyanyian usahaku lancar berkembang berjuang, perlahan aku bisa mewujudkan siaran tanah suci, tanah impian. Inilah nyanyianku Semoga terkenal, terpandang dan banyak uang. terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Hati-hati di jalan. Sampai Sehat-sehat bertemu terus. lagi di panggung berikutnya. Cek, cek. Tepuk tangan sekali lagi buat Silambuka. Woo! Selanjutnya teman-teman.